Pada awal tahun 1900-an, Nusantara masih berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Rakyat hidup dalam berbagai keterbatasan, sementara akses pendidikan hanya diberikan kepada kaum bangsawan. Kondisi ini membuat rakyat tertinggal dalam ilmu pengetahuan. Melihat keadaan tersebut, Dr. Wahidin Sudirohusodo merasa prihatin. Ia pun menggagas pendirian Studi Fonds, sebuah program untuk membantu para pemuda melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Untuk mempopulerkan gagasannya, Dr. Wahidin berkeliling Pulau Jawa dan mengajak kaum priayi untuk bersama-sama meningkatkan derajat bangsa melalui pendidikan. Pada akhir 1907, Dr. Wahidin singgah ke sekolah lamanya, Stovia. Selamat datang Dr. Wahidin Sudirohusodo, suatu kehormatan bagi kami. Terima kasih telah datang anak-anak. Pada kali ini saya itu memanggil kalian untuk membahas sesuatu yang prihatin yang terjadi kepada rakyat di negara kita ini. Jadi menurut saya rakyat kita itu tidak tertinggal bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka tidak diberikan kesempatan untuk belajar. Nah, karena hal ini saya menemukan sebuah gagasan, yaitu Study Funds. Study Funds ini adalah dana untuk membantu para pemuda-pemuda pribumi untuk menuntut ilmu dan belajar. Tapi siapa yang akan mendukungnya, dokter? Nah, itu adalah pertanyaan yang bagus. Kita itu harus mulai dari kaum priayi. Mereka itu harus sadar bahwa kemajuan hanya milik segelintir orang. Kita harus bersama-sama meningkatkan derajat bangsa untuk meningkatkan pendidikan di negara kita ini. Dokter, apa yang sebaiknya kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama kita harus membangunkan kesadaran bersama. Kita harus menyatukan para pemuda-pemuda di seluruh Nusantara. Jika ilmu berkembang, bangsa ini juga akan bangkit. Kata-kata Dr. Wahidin tersebut menginspirasi para mahasiswa Stovia untuk mulai beraksi. Selesai kedatangan Dr. Wahidin, para mahasiswa Stovia terinspirasi dan berniat mewujudkan cita-cita yang beliau sampaikan. Mereka pun berkumpul untuk berdiskusi lebih jauh. Teman-teman, kudengar kalian membahas program baru Study Funds dengan Dr. Wahidin kemarin hari. Apakah benar kita akan melakukan perubahan? Jadi kemarin itu Dr. Wahidin sangat menekankan mengenai persatuan dan juga pendidikan di Indonesia. Kita tidak bisa hanya tinggal diam dan menunggu perubahan datang, justru kita yang harus membawa perubahan itu. Tapi apa yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa? Kita masih muda dan tidak punya kekuasaan apa-apa. Nah, justru itu. Kita sebagai pemuda, kita memiliki semangat yang besar dan pikiran yang bebas. Nah, Dr. Wahidin kan percaya sama kita. Kalau bukan kita lagi, siapa? Iya, aku setuju. Aku sudah memikirkan sejak lama bahwa kita mungkin saja bisa membangun sebuah organisasi, sebuah tempat berkumpul untuk para priayi terpelajar dengan tujuan untuk memajukan bangsa kita ini. Betul ya, organisasi yang dapat mempersatukan pemuda-pemuda terpelajar. Kita bisa memajukan bangsa dengan persatuan dan juga pendidikan, bukan dengan kekerasan. Pikiran yang luar biasa. Nama organisasinya apa? Bagaimana dengan Eko Projo? Eko Projo ya. Kira-kira ada saran nama lain lagi nggak ya? Saya sebenarnya ada sih saran nama lain, yaitu Budi Utomo. Budi yang artinya akal dan keluhuran, dan Utomo yang artinya utama. Jadi organisasi ini mengutamakan keluhuran budi dan pengetahuan. Budi Utomo. Setuju. Bagus. Budi Utomo. Organisasi itu harus memiliki seorang ketua. Apakah dari kita di sini ada yang bersedia? Bagaimana dengan Setuju. Aku yakin bahwa di bawah kepemimpinan Sutomo, organisasi Budi Utomo bisa menjadi semakin maju. Baiklah, saya bersedia. Pada tanggal 20 Mei 1908, para mahasiswa Stovia mendirikan organisasi Budi Utomo dengan Sutomo sebagai ketua
Muhammad Sulaiman sebagai Wakil Ketua, Gondo Suwarno sebagai Sekretaris 1, Gunawan sebagai Sekretaris 2, dan Raden Angka sebagai Bendahara. Inilah tonggak awal kebangkitan nasional. Tak lama setelah berdiri, Budi Utomo mengadakan kongres pertamanya pada tanggal 3 Oktober 1908. Kongres ini dihadiri oleh sekitar 300 peserta yang terdiri atas para anggota dari cabang Jakarta, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Probolinggo. Hadir pula para bangsawan Pakualaman, 6 opsir Legiun Mangkunegaran, para pembesar Belanda, serta Bupati Temanggung, Blora, dan Magelang. Setelah sempat terjadi perdebatan panjang, Kongres pertama Budi Utomo berhasil mengeluarkan sejumlah keputusan. Hasil Kongres Budi Utomo pertama diantaranya susunan kepengurusan organisasi, tujuan organisasi Budi Utomo, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Budi Utomo tidak mengadakan kegiatan politik dan kegiatan organisasi terutama bergerak dalam bidang pendidikan dan budaya. Pada dasarnya, ruang gerak Budi Utomo terbatas hanya di daerah Jawa dan Madura. Pada kongres pertama ini, Ketua Budi Utomo yang terpilih adalah Raden Temenggung Tirtokusumo, Bupati Karanganyar. Selain itu, kongres juga menetapkan tujuan organisasi, yaitu kemajuan yang selaras atau harmonis bagi bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pendidikan dan budaya.